Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League, di mana pertandingan ke-14 atau matchday ke-14 antara Watford menghadapi Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Manchester City harus memenuhi kemenangan untuk menjaga asa terhadap puncak klasemen, dan lawan yang dihadapi di pekan ke-14 yaitu adalah Watford, di mana Watford ini merupakan tim yang sangat bisa membuat tim-tim Big Six atau tim-tim papan atas itu keteteran. Sebut saja dua pertandingan sebelum pertandingan ini Watford bisa mengalahkan MU dengan skor 4-1. 4-2. Terus pekan kemarin juga menyulitkan Chelsea. Ya, walaupun mereka kalah, tapi mereka mampu untuk membuat Chelsea sedikit bermain ngotot, sehingga mereka di 15 menit terakhir baru mereka kebobolan menjadi skor 2-1. Nah, di pertandingan melawan Manchester City tentunya Watford memiliki misi tersendiri, yaitu meraih kemenangan untuk menjaga asa jauh dari zona degradasi. Sedangkan dari Manchester City mampu untuk menjaga asa apabila menang menghadapi Watford ini. Dan ternyata Manchester City mampu menang dengan skor telak 3-1 atas Watford di kandang Watford. Nah, ngomong-ngomong kemenangan ini, selamat Manchester City karena berhasil menggeser puncak klasemen. Karena di saat yang bersamaan Chelsea kalah 3-2 terhadap terhadap West Ham. Namun Liverpool menang 1-0 di kandangnya Wolverhampton Wanderers. Jadi City mampu meraih puncak klasemen dengan kemenangan ini. Nah, kalau kita bahas terkait masalah Manchester City dengan Watford ini, kita tahu bahwa kedua tim ini memiliki perbedaan, kesenjangan. Dalam artian skuad yang dimiliki Watford tidak semewah skuad yang dimiliki Manchester City. Sama halnya ketika MU menghadapi Watford. Akan tetapi sekarang yang berperan penting adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh pelatih dari Manchester City sehingga menang menghadapi Watford ini. Ya, kita tahu bahwa Watford tetap mengandalkan dengan komposisi pemainnya, dengan strateginya 4-2-3-1 atau yang ketika dalam lapangan berubah menjadi 4-5-1, di mana menumpuk lini tengah sebagai lahan atau sebagai cara untuk membuat pertandingan dengan counter attack. Karena Watford memiliki striker dan sayap yang sangat lincah. Sebut saja Josh King, terus Dennis, terus João Pedro, itu memiliki kecepatan serta skill yang di atas rata-rata pemain lainnya di Watford. Ditambah lini tengah yang sangat kuat, yaitu adanya adanya Musa Sissoko. Ini membuat Watford semakin dikdaya ketika melakukan counter attack. Nah, berbeda dengan Manchester City, kita tahu Manchester City dengan kombinasi 1-2 passing, dengan penguasaan bola tengah yang kuat, dengan lini sayap yang lincah, mampu membuat banyak pertahanan dari kubu lawan, baik Watford maupun pertahanan lawan lainnya itu sedikit keteteran. Nah, di sini Manchester City menurunkan Jack Grealish, Phil Foden dan Raheem Sterling di lini depan, di mana Jack Grealish sebagai false nine-nya di sini. Sedangkan lini tengah tetap punya sang metronom Bernardo Silva, Ilkay Gundogan sang kapten, terus Rodri. Nah, di dalam permainan kick off babak pertama dibunyikan, Manchester City langsung menekan pertahanan dari Watford sejak detik pertama. Bahkan Watford tidak diberi ngap atau tidak diberi untuk bernafas, ditekan sejak detik pertama sehingga Watford memungkinkan untuk bertahan. Dan terbukti dari menit pertama banyak peluang yang dihasilkan dari Manchester City, mulai dari headingan seorang
mulai dari headingan seorang Laporte dari sisi pojok, dan di percobaan kedua barulah terciptalah gol, yaitu dari Raheem Sterling akibat umpan dari Phil Foden. Umpan yang sangat bagus dengan kombinasi umpan silang dari Bernardo Silva sebagai kreator di lini tengah, mampu membaca arah pergerakan dari Phil Foden, dan Phil Foden mampu memberikan umpan yang sangat matang ke dalam kotak penalti, dan Raheem Sterling tinggal mengarahkan ke sudut kosong dari penjaga gawang Watford tersebut, sehingga 1-0 untuk Watford. Untuk City. Setelah itu City terus menekan dari pertahanan dari Watford. Terbukti ketika City terus menekan pertahanan Watford sedikit bertahan. Banyak peluang yang dihasilkan setelah gol dari Raheem Sterling, yaitu gol yang diciptakan oleh seorang Raheem Sterling ini membuat para pemain lebih ganas lagi. Peluang yang selanjutnya dihasilkan oleh Jack Grealish melalui headingannya, namun tepat diperlukan dari kiper Watford tersebut. Selanjutnya Jack Grealish diberi umpan matang sehingga tinggal one on one situation, namun Jack Grealish tidak mampu memanfaatkannya, sehingga bola tetap di tangan kiper dari Watford tersebut. Akhirnya gol kedua itu tercipta ketika Watford lagi diserang balik oleh Manchester City, dan Bernardo Silva memberikan umpan matang kepada Ilkay Gundogan, namun ketepis oleh kiper dari Watford, dan bola muntahannya mampu dimanfaatkan oleh Bernardo Silva untuk menunjukkan skillnya mendribling hingga menciptakan gol ke gawang dari Watford. 2-0 untuk babak pertama. Oh iya, di Watford ini, pertandingan di kandang Watford ini, Watford menerapkan 4-5-1 di dalam lapangan, sehingga ada space. Kenapa ada space? Antara lini belakang 4 sejajar backnya dengan 5 lini tengahnya itu agak sedikit jauh, sehingga ada space yang dimanfaatkan oleh Ilkay Gundogan maupun Bernardo Silva untuk berkreasi, sehingga wingback dari Manchester City, Joao Cancelo maupun Kyle Walker mampu masuk ke tengah untuk membantu Rodri, sehingga akselerasi bola dari ketiga pemain itu disalurkan kepada Bernardo Silva maupun Ilkay Gundogan, sehingga mereka berdua mampu memberikan create chance kepada Manchester City, baik dengan umpan ke lini sayap Raheem Sterling maupun Phil Foden, maupun langsung terupas ke Jack Grealish. Nah, di permainan di babak pertama tentunya sangat timpang sekali, karena di babak pertama Watford tidak menyerang sama sekali, hanya satu peluang dari sepakan bola mati. Nah, di babak kedua barulah Watford agak sedikit menyerang dari sisi pertahanan Manchester City. Akan tetapi dari banyaknya menyerang dari Watford ke Manchester City, disitulah Bernardo Silva memanfaatkan peluang. Bernardo Silva saat melakukan kombinasi 1-2 dengan seorang Raheem Sterling, dan Bernardo Silva mampu memanfaatkan bola di dalam kotak penalti dan melakukan tendangan lengkung yang sangat indah. Skor berubah menjadi 3-0 untuk Manchester City. Sang metronom lagi-lagi membuat kejutan. Namun 15 menit terakhir Manchester City agak sedikit kedederan, di mana Kevin De Bruyne dengan Riyad Mahrez pun juga main di situ, sehingga gaya bermain Manchester City lebih banyak menyerang. Memang lebih banyak peluang yang diciptakan, kan, tapi pertahanan dari Watford sangat kuat, sehingga ketika di counter attack oleh pemain Watford, akhirnya bobol juga gawang Manchester City akibat tendangan dari sayap dari Watford, sehingga mampu memanfaatkan bola muntah dari tendangannya tersebut dan menghasilkan gol untuk Watford. Skor 1-3 untuk Watford, dan Manchester City menyudahi matchday ke-14. Semoga kemenangan ini terus menjaga asa Manchester City terus menang sehingga mencapai puncak yang terlalu tinggi dan menjadi juara. See you.